Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yovina Dwi, Isanoni Amfauzen, Adinda Natasha, Syaharani Aisyah, saya Nurul, dan yang terakhir Yola Diva Amanda akan memberikan sedikit materi tentang bab 6, yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isanuni Amfauzan dari kelompok 6 akan menjelaskan konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Pengertian perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan atau planning dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu dari sisi proses. Sisi proses adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dalam menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua itu fungsi manajer. Dalam konsep dasar perencanaan manajemen adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam konsep dasar perencanaan manajemen adalah pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Fungsi dari perencanaan. Menurut Robin dan Kauter, kurang lebih ada 4 fungsi dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan ini akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalis ketidakpastian. Perencanaan ini dibuat sebagai langkah antisipasi jauh-jauh hari untuk mengatasi ketidakpastian dari sesuatu perubahan. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalis pemborosan sumber daya. Perencanaan ini dibuat agar jumlah sumber daya yang diperlukan, cara penggunaan sumber daya, dan fungsi sumber daya tersebut dipergunakan dengan baik. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan ini berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Persyaratan perencanaan atau planning requirement. Perencanaan yang baik paling tidak ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Faktual atau realistis. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta yang wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi suatu perusahaan. Yang kedua, yaitu logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu, maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Misalnya saja, menyelesaikan sebuah bangunan bertingkat hanya dalam waktu 1 hari. Contoh tersebut merupakan sebuah perencanaan yang selain tidak realistis, sekaligus juga tidak logis dan irasional. Jika dikerjakan dengan menggunakan sumber daya orang-orang terbatas dan mengerjakan dengan pendekatan yang tradisional tanpa bantuan alat-alat modern. Yang ketiga, yaitu fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan datang. Sekalipun tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya. Yang keempat, yaitu komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu komprehensif. Artinya, menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun aspek-aspek tak langsung terhadap perusahaan. Perencanaan yang baik tidak hanya terkait dengan bagian yang harus kita jalankan, tetapi juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogina Dwi Puspitasari. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Saharani, yaitu jenis rencana atau types of plans. Jenis rencana dibagi menjadi 3, yaitu dari segi keluasan, dari segi kejelasan, dan dari segi frekuensi penggunaan. Dari segi keluasan, 1. Rencana strategis atau rencana jangka panjang. 2. Rencana taktis atau rencana jangka menengah. 3. Rencana operasional atau jangka pendek. Dari segi kejelasan, 1. Rencana spesifik, 2. Rencana direktif. Dari segi frekuensi penggunaan, 1. Rencana sekali pakai, 2. Rencana yang penggunaannya secara terus-menerus. Beberapa pendekatan dalam penetapan tujuan ada 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan dengan menggunakan MBO atau Management by Objective. Alat bantu perencanaan ada 3, yaitu bagan arus atau flowchart, 2. bagan gen atau Gantt chart, yang ketiga jaringan Newport dan jaringan Pertwee. Flowchart adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian bersinambung dan keputusan ya atau tidak. Bagan Gantt adalah teknik penjadwalan secara grafis atas berbagai rencana kegiatan. PERT Network singkatan dari Program Evaluation and Review Teknik, merupakan alat bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan bagi pekerjaan yang sifatnya tidak rutin atau berskala besar maupun kompleks. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian penyelesaian masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu masalah, mencari sebuah solusi alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar selesai. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Faktor lingkungan dan pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan di saat keadaan yang pasti. 2. Pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti. 3. Pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Proses pengambilan keputusan. 1. Investigasi situasi yang terdiri dari 1. Identifikasi masalah. 2. Diagnosis dari penyebab masalah. 3. Identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. 2. Penentuan alternatif solusi. 3. Penilaian alternatif. 4. Implementasi dan pengawasan. Keterbatasan tersebut adalah yang terkait dengan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan, keterbatasan rasionalitas, dan resiko dari faktor lingkungan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan. Salah satu kesalahan dalam pengambilan keputusan yang rasional adalah
diakibatkan dari kesalahan umum yang bisa terjadi yang biasa dikenal dengan bias. Keterbatasan rasionalitas. Di atas faktor penyebab keterbatasan rasionalitas adalah sumber yang terbatas informasi, yang terlebih keterbatasan ingatan dan masalah keahlian. Faktor lingkungan beresiko. Resiko adalah salah satu faktor dalam setiap pengambilan keputusan dan kegiatan yang kita jalankan. Sekalipun kita telah meminimalisasi, tak jarang terjadi resiko yang terjadi di luar perkiraan kita. Terlebih jika dikaitkan dengan faktor lingkungan yang bersifat makro dan di luar kendali perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Natasha. Di sini saya akan membawakan bab tentang memperbaiki keputusan. Dalam bab memperbaiki keputusan, berbagai keterbatasan memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam implementasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keputusan yang telah diambil adalah dengan memberlakukan aturan keputusan atau decision rule atau pengujian examination terhadap alternatif keputusan, dan dengan melakukan pengambilan keputusan secara tim atau berkelompok. Selanjutnya adalah penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan. Penggunaan aturan atau decision rule pada dasarnya dilakukan untuk memastikan apakah alternatif keputusan yang diambil akan memenuhi kriteria-kriteria yang dianggap harus dipenuhi untuk setiap keputusan. Kriteria tersebut dapat dibagi dua, yaitu 1. Kriteria prioritas. Kriteria prioritas adalah setiap alternatif keputusan akan disusun berdasarkan tingkat prioritasnya dari prioritas tertinggi hingga terendah, sehingga keputusan yang akan diambil paling tidak memenuhi syarat prioritas untuk dilakukan. Sebagai contoh, ketika kita akan menentukan lokasi investasi, maka ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, fasilitas air dan listrik, transportasi, jarak dari pemasok, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kriteria minimum. Setiap alternatif keputusan yang akan diambil haruslah memenuhi syarat minimum yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa keputusan apapun yang diambil dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Sebagai contoh, jika kualifikasi untuk pekerja di bagian konstruksi adalah minimum berpendidikan sekolah teknik menengah atau STM, pembangunan dan pengalaman di bidang konstruksi selama minimum 1 tahun, maka alternatif tenaga kerja yang akan direkrut adalah mereka yang memiliki minimum kriteria-kriteria tersebut. Yang ketiga, yaitu pengujian terhadap berbagai alternatif yang mungkin dilakukan. Misalnya saja, perusahaan retail bermaksud untuk meningkatkan profit perusahaan. Untuk mencapai itu, perusahaan dihadapkan pada 3 alternatif strategi. Misalnya saja, 1. Pemberian hadiah atas pembelian di atas 50.000. 2. Parkir gratis bagi setiap pengunjung. 3. Pemberian kupon untuk makan gratis. Perusahaan dapat melakukan simulasi berupa pengujian terhadap ketiga alternatif dengan dan tanpa mengombinasikan satu sama lainnya. Selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan secara berkelompok. Untuk meminimalkan keterbatasan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan, maka keputusan dapat diambil melalui jalan berkelompok. Di antara alternatif teknik pengambilan keputusan ini adalah dengan teknik curah ide atau brainstorming, teknik kelompok nominal atau nominal group technique, dan teknik Delphi atau Delphi technique.
Teknik curah ide atau brainstorming. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh ide sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak agar alternatif keputusan semakin banyak. Tapi, di teknik ini ada kelemahan. Kelemahan dari teknik ini adalah jika faktor emosional dan personal terlibat, misalnya seseorang merasa tersinggung jika idenya dikritisi, ditanggapi, dan lain sebagainya, sehingga teknik ini akan sangat efektif jika anggota organisasi atau kelompok adalah orang-orang yang terbuka untuk menyampaikan sesuatu sekaligus juga terbuka untuk dikritisi. Selanjutnya, teknik kelompok nominal atau nominal group technique. Teknik ini dilakukan dengan jalan bahwa setiap individu diminta untuk menilai terlebih dahulu secara individual, lalu dikemukakan dalam kelompok untuk didiskusikan. Dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang diambil melalui pilihan secara tertutup dan rahasia. Lalu, teknik Delphi atau Delphi Technique. Teknik ini hampir mirip dengan teknik kelompok nominal di atas. Perbedaannya adalah bahwa anggota dari kelompok adalah orang-orang yang secara keahliannya telah ditentukan. Kemudian juga keputusan tidak berdasarkan suara, akan tetapi